Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fudi Oktaviani. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ada dua menurut Winarso 2015. Prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum mencakup relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efisien. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi adalah kesesuaian, keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang dapat dilihat dari relevansi eksternal dan internal. Yang kedua, fleksibilitas, yang mana dapat dimaknai bahwa kurikulum bisa melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anak. Yang ketiga, kontinuitas, yang dimaknai sebagai kesinambungan dan keterkaitan perkembangan dan proses belajar. Yang keempat, praktis dan efisien, di mana kurikulum tersebut mudah diimplementasikan, alat yang digunakan juga mudah dan biaya yang murah. Selanjutnya yang kelima, prinsip efektivitas, yakni kurikulum mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran menurut Winarso 2015. Nah, selanjutnya prinsip khusus. Dari pengembangan kurikulum menurut Winarso 2015, yang pertama, kurikulum dikembangkan berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2013. Kedua, isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, seperti pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi pembelajaran memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta isi kurikulum harus logis dan sistematis. Ketiga, pemilihan metode mengajar yang harus sesuai dengan materi dan dapat mengaktifkan guru dan siswa dalam proses mengajar-mengajar. Keempat, media dan alat pengajaran yang mendukung proses pengajar-mengajar. Kelima, penilaian yang harus disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material about curriculum development approach atau pendekatan pengembangan kurikulum. The curriculum development approach is a procedure with implementing appropriate strategies or methods by following these steps systematic development to produce a better curriculum. Yang artinya adalah pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara sistematis dan berdasarkan prinsip terpadu, yaitu dalam pengembangan kurikulum komponennya harus saling menyambung satu dengan yang lainnya. According to Winarso 2015 explained that there is 6 kinds of approach that we can use to development the curriculum. There is, yang pertama yaitu pendekatan bidang studi atau field of study approach. Yang kedua itu pendekatan berbasis orientasi tujuan. Yang ketiga pendekatan dengan pola organisasi bahan. Yang keempat itu pendekatan rekonstruksionalisme. Yang kelima yaitu pendekatan kurikulum humanistik, dan yang terakhir itu pendekatan accountability. For the first approach yaitu adalah pendekatan bidang studi atau juga dikenal dengan pendekatan subjek akademik, di mana pendekatan ini menggunakan bidang studi seperti bahasa Inggris, matematika, IPS, dan lainnya dalam mengembangkan kurikulum. Dan juga dalam pendekatan ini terdapat 2 komponen yang harus ditetapkan, yaitu mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dan apa yang harus dipelajari. Yang pertama itu mata pelajaran, dan yang kedua itu adalah apa yang harus dipelajari, yang dimana untuk menetapkan disiplinnya ilmu yang akan digunakan oleh peserta didik nantinya. Lalu pendekatan yang kedua itu adalah pengembangan kurikulum, di mana pendekatan ini berorientasi pada tujuan.
Menurut Winarso, pendekatan ini memfokuskan tujuan sebagai pusat pengembangan kurikulum. Ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Kelebihannya yaitu tujuan penyusunan kurikulum ini sudah terarah, maka jelas pula materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan juga alat yang diperlukan, serta penilaiannya, sehingga perbaikan terhadap kurikulum akan mudah dilaksanakan. Namun, memiliki kekurangan yaitu untuk merumuskan tujuan tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena membutuhkan keahlian, pengalaman, dan keterampilan. Dan juga rumusan tujuan haruslah jelas, operasional, dan juga dapat diukur. Jadi, kekurangan pada pendekatan ini berbasis kepada tujuannya. Selanjutnya itu pendekatan yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini berbentuk pola pendekatan yang disebut dengan subject matter curriculum, correlated curriculum, and integrated curriculum. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pengembangan kurikulum rekonstruksionalisme. Disebut juga rekonstruksi sosial, yang mana pendekatan kurikulum ini mengembangkan kurikulum yang difokuskan pada permasalahan yang ada di masyarakat seperti populasi, ledakan penduduk, bencana, dan lainnya. Ada 2 poin penting dalam pendekatan rekonstruksi sosial yakni desain kurikulum dan juga pelaksanaan pengajarannya. Pendekatan yang kelima adalah pengembangan kurikulum menggunakan pendekatan humanistik. Pendekatan ini memfokuskan kepentingan siswa dalam pengembangan kurikulum. Dalam pendekatan ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan siswa yang tidak hanya pintar secara intelektual, namun juga memiliki nilai sosial dan sikap yang baik, di mana interaksi sosial dan juga attitude siswa juga dibutuhkan. Menurut para pengembang humanis ini, kurikulum ini berfungsi untuk menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu siswa dalam dalam perkembangan siswa, dan juga menjadikan siswa ini memiliki pribadi yang dinamis, integritas, otonomi kepribadian, dan sikap yang sehat pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan accountability, yang mana pendekatan ini adalah accountable, yang artinya jelas dan juga terukur. Artinya, pendekatan ini semua keberhasilan siswa itu diukur pada pendekatan ini. Dari keenam pendekatan tersebut merupakan paparan dari Winarso tahun 2015. Thank you. My name is Febera Nirmala. I will explain the next material about pendekatan yang digunakan oleh Richards dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama itu ada forward design, yakni pengembangan kurikulum dimulai dari perencanaan silabus, kemudian metodologi dan penilaian hasil belajar. Jadi pada pendekatan ini, ketiga komponen dikembangkan secara linear. Pendekatan yang kedua yaitu central design, yakni pendekatan yang memulai pengembangan kurikulum dari proses dan metode di kelas. Pendekatan terakhir yakni backward design, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari penjabaran hasil belajar terlebih dahulu dan metode belajar serta silabus dikembangkan dari hasil belajar tersebut. Selanjutnya tentang forward design, diagram ini menunjukkan bahwa asumsi pengembangan kurikulum model forward design adalah konten, proses, dan output berjalan linear. Jadi, dalam pengembangan kurikulum dalam hal ini oleh guru di kelas, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih topik dalam materi yang akan didiskusikan. Sebagai contohnya, guru memilih topik terkait dengan penulisan teks naratif. Kemudian untuk membuat anak mampu menulis teks naratif, guru harus mengetahui ilmu apa saja yang harus diketahui. Selanjutnya, untuk penyusunan silabus dan metodologi dari desain forward adalah dengan menentukan konten dari kurikulum terlebih dahulu. Artinya, penyusunan dan pengembang kurikulum menentukan dulu materi apa yang dibutuhkan siswa. Menurut Richards, penentuan konten kurikulum ditinjau dari teori bahasa atau dikenal dengan theory of language dan teori pembelajaran atau theory of learning.
Hal yang sama dilakukan oleh guru ketika mengembangkan materi ajar. Kemudian disusunlah silabus yang membuat target pembelajaran materi ajar, topik, tata bahasa, dan kosakata yang perlu diajarkan. Kemudian setelah silabus dirancang, maka langkah selanjutnya dari implementasi forward design adalah merancang metode atau proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum akan merancang metode, strategi, dan kegiatan yang sesuai dengan konten yang telah ditentukan sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai. Selanjutnya, hasil belajar atau apa yang dicapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran, output dapat dilakukan dengan merancang penilaian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yola Adina Saputri. The next material that is about proses implementasi dari forward design. Yang ada 5, yang pertama ada konten, yang kedua ada syllabus, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada outcomes, dan yang kelima ada assessment. Richard tahun 2013 juga sudah menjelaskan bahwa ada dua contoh forward design yang sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada CLT, Communicative Language Teaching. Yang kedua ada Content-Based Instruction or COBI. Oke, dalam communicative language teaching ini muncul karena berubahnya kebutuhan siswa dalam pembelajaran bahasa, yang mana sebelum CLT ini muncul, orientasi pembelajaran bahasa adalah menguasai tata bahasa. Seiring berubahnya kebutuhan siswa dalam pembelajaran bahasa, yang mana siswa butuh bagaimana menggunakan bahasa secara efektif, secara komunikatif. Karena itulah muncul metode communicative language teaching dengan mengembangkan communicative syllabus dan menggantikan grammar based syllabus. Yang kedua ada COBI, Content Based Instruction, adalah contoh kedua dari implementasi forward design. COBI ini penguasaan bahasa diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya seperti IPA, IPS, sejarah, geografi, dan lainnya. Context-based instruction or COBI ini adalah memiliki perbedaan dalam cara memadukan pembelajaran, namun masih menerapkan forward design dalam pengembangan dan dalam penerapannya. Jadi COBI mengikuti pola forward design, di mana dimulai dengan pemilihan konten atau pokok materi terlebih dahulu. Kemudian dirancang silabus yang berisi topik pembelajaran, komponen bahasa, dan selanjutnya dilanjutkan dengan metode atau teknik, strategi menyampaikan materi, dan diakhiri dengan penilaian yang disesuaikan dengan konten metode yang digunakan. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.